Halo, assalamualaikum. Tutorial SPT tahunan Badan Jasa Konstruksi untuk tahun pajak 2022 yang akan kita laporkan saat ini di 2023. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa tips pajak media yang budiman, kita akan bahas lapor SPT tahunan Badan untuk Jasa Konstruksi tahun pajak 2022 yang pelaporannya kita lakukan saat ini di 2023. Video ini adalah akan kami bahas mengenai hal-hal yang penting, yaitu mengenai tarif baru Jaskon 2022, kemudian pembuatan laporan keuangannya, serta kemudian unduh e-form PDF, kemudian isi SPT dan submit sehingga kita dapat laporan bukti penerimaan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pembaca pemirsa semua untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat semakin banyak menjangkau lagi para wajib pajak yang membutuhkan, sehingga para wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak dengan baik, benar, dan hemat. Bagaimana bisa hemat? Tentunya hemat karena tutorial-tutorial, panduan-panduan, dan sharing pengalaman di tipspajak.com dan tips pajak media ini adalah totally free, tidak dipungut biaya. Baik, ada 1, 2, 3, 4 topik bahasan. Yang pertama adalah tarif baru jasa konstruksi. Baik, kita akan lihat tarif baru jasa konstruksi 2022 ini. Nah, tarif baru PPh Jasa Konstruksi adalah seperti ini. Diatur dalam PP 9 tahun 2022 ya. PP 9 tahun 2022 ada di sini. Langsung kita lompat. Nah, di sini menurut PP 9 2022 ini sekarang jasa konstruksi diklasifikasikan menjadi 5. Pertama adalah jasa konsultasi konstruksi umum untuk bersifat umum, kemudian jasa konsultasi konstruksi sifat spesialis, kemudian ada pekerjaan konstruksi sifatnya umum, pekerjaan konstruksi sifatnya spesialis, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya. Kemudian usaha jasa konstruksi ini dilakukan melalui kegiatan berupa layanan, konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan terintegrasi. Jadi globalnya ada 3 ya, ada 3 ini: konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan terintegrasi. Oke, untuk konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ini kenapa kami bahas? Karena ini sangat penting terkait dengan tarif yang berlaku untuk perusahaan Anda. Langsung kemudian kita akan ke tarifnya. Oke ya. Ini sangat penting, silahkan simak baik-baik, lihat baik-baik, dan simak baik-baik karena perusahaan Anda termasuk jenis yang mana, terutang pajak berapa. Tarifnya sangat bervariasi menurut PP 9 tahun 2022 ini. Oke, untuk pekerjaan konstruksi, kita masuk nomor 1, pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat komisi kerja untuk perseorangan yang kecil, maka tarifnya 1,75%. Ini bisa kita simak, ini turun dari tahun sebelumnya, dari aturan sebelumnya, yakni 2% ya. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk perorangan, maka tarifnya adalah 4%.
Oke, kemudian pekerjaan konstruksi yang lainnya yang tidak termasuk di sini, maka tarifnya di 2,65%. Oke ya. Mungkin sebagian besar ada di sini. Jika Anda termasuk di pekerjaan konstruksi 1, 2, 3 ini, maka silakan pilih tarif yang tepat untuk Anda. Di sini bisa kita lihat bahwa yang tidak memiliki sertifikat ini lebih tinggi dibandingkan yang memiliki sertifikat usaha kecil. Oke ya. Kita bisa lihat lagi untuk terintegrasi itu di tarifnya di 2,65 untuk yang memiliki sertifikat. Kemudian yang terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat tarifnya di 4%. Oke, silahkan disimak baik-baik tarifnya ini. Kemudian untuk konsultansi properti yang punya sertifikat ini di 3,5%, yang tidak punya adalah di 6%. Baik, sangat clear. Silahkan disimak baik-baik untuk tarif. Karena ini sangat penting untuk menentukan berapa tarif kita dan sangat penting untuk kita nanti memasukkan di SPT tahunan. Kita lanjut. Kita lanjut ke membuat laporan keuangan terlebih dahulu. Baik, membuat laporan keuangan untuk lapor SPT tahunan badan, kami telah siapkan panduannya termasuk file Excel-nya. Tentunya ini untuk yang sederhana ya. Jika perusahaan Anda sudah besar ya, tentunya tidak bisa lagi untuk menggunakan yang sederhana seperti ini. Di mana kita bisa dapatkan? Kita bisa dapatkan di sini. Oke, masuk ke tipspajak.com. Kemudian di kanan atas ini ada cari. Nah, ini kita ketik aja laporan keuangan. Nah, ini akan muncul yang tampilan seperti ini. Silakan diklik panduan membuat laporan keuangan 2022 untuk lapor SPT tahunan 2023. Panduan laporan keuangan ada di sini. Nah, untuk membuat laporan keuangan ini ada 1, 2, 3, 4. Kita akan membuat 4 jenis laporan keuangan. Harusnya sih 5. Untuk laporan keuangan standar adalah 5. Meliputi laporan posisi keuangan atau neraca nomor 1, kemudian ada berikutnya ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk sederhananya, Anda bisa membuat versi yang ini. Kita akan melaporkan ada neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas. Itu sudah cukup untuk lapor SPT tahunan, karena minimal adalah laporan laba rugi serta neraca. Oke, contohnya ada di sini. Nanti Anda bisa unduh. Laporan peredaran usaha ini Anda tidak perlu jika karena ini perusahaan konstruksi ya, tidak perlu. Ini kami buat untuk perusahaan dagang. Untuk konstruksi, nah ini nanti kita akan buat laporan laba rugi, neraca, serta perubahan ekuitas. Kita akan buat laporan laba rugi ini adalah laporan yang mencerminkan berapa penjualan kita, berapa biaya-biaya sehingga ketemu biaya labanya atau rugi dari kegiatan usaha kita selama setahun. Dan berikutnya kita ada daftar aset. Daftar aset ini untuk mengikuti penyusutannya, untuk menghitung penyusutannya. Kemudian ada neraca. Neraca ini laporan posisi keuangan yang mencerminkan di neraca ini adalah berapa aktiva, berapa utang dan modal kita. Serta laporan perubahan ekuitas ini mencerminkan berapa perubahan ekuitas kita. Nah, di sini kami berikan file Excel-nya. Silahkan diklik di sini.
Ini ya, klik di sini file Excelnya. File Excel laporan keuangan. Oke, file Excel laporan keuangan. Silahkan unduh di sini. Unduh di sini ya, download file Excel. Baik, setelah terunduh ini, setelah tampil seperti ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah unduh file Excel ini, jangan dikerjakan di sini. Unduh ya, silakan unduh file Excel ini. Caranya adalah di kiri atas ini ada file. Oke. Ada file, lalu ada download, kemudian Microsoft Excel. Silahkan dipilih ini untuk mengunduh laporan keuangan. Ya, laporan keuangan sudah terunduh. Kemudian kita akan membukanya ya dengan Excel. Baik, kita telah membuka file Excel laporan keuangan di sini ya. Kita sesuaikan sesuai usaha kita, jasa konstruksi. Misal ini di sini masih penjualan produk, nanti silahkan diganti jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi proyek A. Langsung saja pendapatan. Di sini silahkan ditulis pendapatan. Bisa langsung global Anda ya. Silahkan ditulis di sini. Ini untuk jasa konstruksi pendapatan. Misal dari proyek ini Anda dapat proyek 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Kemudian harga pokok di sini silahkan ditulis gini, boleh harga pokok penjualan. Ini nanti silahkan ditulis ininya, biaya konstruksinya, biaya untuk membangun atau biaya untuk konstruksi jasa yang terkait langsung dengan konstruksi ini. Nanti ini silahkan dituliskan di sini. Mungkin ini adalah bahan baku ya, bisa ditulis bahan baku, bahan bangunan atau bahan bangunan. Kemudian ini bisa ditulis biaya tenaga kerja langsung ya, dan dituliskan biaya-biaya lain, misal biaya transportasi yang terkait langsung sama usaha jasa konstruksi itu ya, yang terkait langsung dengan usaha jasa konstruksi. Silahkan dituliskan di sini, misal material ini di 400 juta. Nah, kemudian ini juga di ini di 400, ini di 300 juta. Kemudian ini transportasi misal di 10 juta, silahkan aja ditulis di sini yang terkait langsung dengan proyek. Nah, presiden akhir 0. Misal dari sini, dari proyek ini Anda pendapatannya 1 miliar, kemudian harga pokoknya adalah di 710 juta, ketemu laba kotor. Nah, ini kemudian di bawah ini silahkan masukkan biaya-biayanya. Biaya kalau ini adalah biaya umum, biaya kantor ya, biaya usaha lainnya. Nah, sehingga di sini nanti tertulis laba atau rugi bersih berapa. Contohnya adalah seperti ini. Laba atau rugi bersihnya 212.300.000 rupiah. Nah, pajak penghasilannya kita kembali lihat. Ini contohnya adalah usaha kecil ya, Pak, usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil. Kita lihat berapa tadi tarifnya. Berapa tadi tarifnya untuk usaha kecil, akan kita lihat. Tarifnya sudah hilang, kita akan lihat kembali. Sebentar, kita akan lihat kembali jasa konstruksi tadi. Kita akan ketik jasa konstruksi. Tarifnya ada di usaha kecil berapa? Kita lihat. Nah, ini ya. Pekerjaan konstruksi yang memiliki
sertifikat badan usaha kecil, contohnya yang atas sendiri 1,75% ini. Baik, dari sini kita tuliskan di sini 1,75%. Pajak penghasilan 1,75%. Tinggal dikalikan. Ini kali 1,75%. Ya. Sehingga pajak penghasilannya, oh maaf, ini belum nampak. Nah, tadi kita tuliskan di sini pajak penghasilannya 1,75%, sehingga ketemu angka sekian. Nah, angka ini nanti yang akan kita tuangkan di SPT tahunan. Gitu ya. Untuk video lengkap SPT, video lengkap laporan keuangan, nanti ada di video lengkap. Jika Anda baru pertama kali lapor SPT keuangan, kami bahas lengkap ya di link di bawah ini atau lihat di kanan atas ini. Nah, video lengkap panduan laporan keuangan ada di kanan atas video ini. Silahkan diklik. Kami telah buatkan video lengkap panduan laporan keuangan. Sudah, silahkan meluncur ke sana. Nah, berikutnya adalah 1, 2 sudah. Kemudian kita akan membuka SPT tahunannya, membuka e-form SPT tahunannya ya, membuka e-form SPT tahunannya. Membuka e-form SPT tahunan ada di sini. Silahkan kunjungi link di kanan atas video ini. Video lengkap panduan SPT tahunan badan dengan e-form. Di situ lengkap kami telah berikan cara loginnya, kemudian cara mengunduhnya. Nah, jika sudah, kita akan isi SPT. Nah, di sini kita akan tuangkan isi SPT-nya ya. Kita akan lihat sekarang. Oke, dari sini ada 2 data yang penting kita lihat. Adalah pertama, omset atau pendapatan 1 miliar, dan kedua adalah PPh-nya 1,75%. Di mana kita akan menuangkannya? Kita menuangkannya adalah di sini. Bentar, kita akan menuangkannya di sini ya. Kita sampai di e-form. Ini adalah formulir SPT tahunannya ya. Formulir SPT tahunannya akan kami zoom in ya. Formulir SPT tahunannya. Nah, untuk menuangkan angka itu tadi adalah kita buka induk lampiran 4 ya. Kita buka di 17714. Sekali lagi kita buka di sini untuk menuangkan berapa PPh final terutang kita di 17714. Maka kita turunkan ke bawah. Nah, ini kita akan masukkan di sini karena ini adalah pelaksana konstruksi ya. Ditulis di sini. Tadi berapa? Tadi omsetnya adalah 1 miliar ya. Tadi omsetnya adalah 1 miliar. Omsetnya adalah 1 miliar dan PPh-nya adalah 1,75%. Oke, kita tuangkan. Omset 1 miliar dan PPh 1,75%. 1 miliar 1,75%. Ketemu angka ini. Oke, ketemu angka. Mohon maaf, ini kami ralat untuk yang tadi 1,75%-nya di Excel-nya kami ralat.
Nah ini kamera, ini adalah PPh-nya adalah 1,75% dari omset ya, dari yang atas sendiri, dari 1 miliar, bukan dari laba rugi tadi. Oke, jadi PPh-nya adalah 1,75% dari omset. Saya ketemu angka 17,5 juta rupiah. Baik, 17,5 juta rupiah ini kita tuangkan di, sekali lagi, 17,71,4. Dan sudah selesai. Jika Anda sudah dipotong oleh pihak lain, maka Anda tidak perlu bayar apa-apa lagi. Namun jika Anda belum dipotong oleh pihak lain, maka kita akan membuat e-billing ya. Kita akan membuat e-billing sendiri dengan kode seperti ini. Kodenya adalah ini. 411-128-409. Ini adalah kode untuk PPh final jasa konstruksi. Silahkan buat billing dengan kode ini jika Anda belum pernah dipotong oleh pihak lain. Gitu ya. Rp17,5 juta. Oke, dan panduan lengkapnya untuk lapor dari awal ke akhir ada di video ini. Ada di kanan atas link Anda. Ada di kanan atas Anda. Silahkan meluncur ke panduan lengkap SPT tahunan Badan IFOM PDF tahun 2023. Baik, pembaca dan pemirsa, seperti itu tadi pembahasan SPT tahunan Badan Jasa Konstruksi tahun 2023, di mana dalam video ini memang kami hanya meng-highlight yang paling penting dari jasa konstruksi ini, berapa tarifnya, kemudian di mana meletakkannya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah jika Anda masih ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut. Sekian kami akhiri, dan sebelum akhiri tentunya kami ajak Anda semua untuk mengunjungi berbagai kanal media sosial kami. Ada Telegram, Instagram, TikTok, serta YouTube ini, dan website tipspajak.com tentu saja. Dan silakan dapatkan konsultasi gratis di sana, dan kami rekomendasikan untuk mengunjungi Telegram untuk fast response. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam sehat selalu dari kami, tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.